Ya, Saudara Panwasli memiliki tugas di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten atau kota terkait dengan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan temuan Panwasli Banda Aceh mengenai dengan verifikasi Bacalek, berikut kita juga akan membahasnya bersama anggota Panwasli Kota Banda Aceh, Ibu Eli Safrida. Langsung saja. Assalamualaikum Ibu Eli Safrida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. terima kasih sebelumnya Ibu Eli Safrida telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Dan Ibu Ya. Eli Safrida, kita langsung saja Bu, apa temuan terbaru dari Panwasli Banda Aceh sepanjang tahapan verifikasi Bacalek Banda Aceh? Ya, sebelum kita masuk dalam temuan, ini karena topiknya langsung ya ditembak ke temuan, maka kami akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan oleh Panwasli Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan dari bakal calon legislatif yang dilakukan saat ini oleh teman-teman penyelenggara pemilu ya di Kota Banda Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei kemarin, Bacari itu sudah mendaftarkan diri dan kemudian di masa saat ini sedang dilakukan verifikasi administrasi. Nah, berdasarkan informasi dan kemudian koordinasi yang kita lakukan dengan KIP Kota Banda Aceh, maka proses verifikasi administrasi yang sudah dilakukan itu sampai dengan saat ini sudah masuk berkas-berkas syarat pencalonan yang dikirimkan oleh partai politik melalui akun Silon. Nah, kita juga melakukan himbauan kepada partai politik peserta pemilu sekota Banda Aceh untuk mentaati segala aturan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bacalek agar mereka bisa memenuhi syarat ya, dan dokumen yang diberikan yang diupload oleh bacalek itu memenuhi syarat dan juga sesuai dengan akun silon yang muncul, yaitu ada sesuai dan tidak sesuai. Jadi salah satunya mungkin ada dari KTP ya, kemudian dari segi usia, sehat jasmani rohani, kemudian terdaftar sebagai pemilih, kemudian nanti ada uji mampu baca Al-Quran juga, dan ijazah ya, ijazah yang harus dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Ini juga harus kita pastikan teman-teman dari KIP Kota Banda Aceh melalui tim verifikator yang sudah dibentuk melakukan tugas mereka bisa terindikasi melakukan pelanggaran administrasi. Nah, ini baru masuk kemudian pada pertanyaan tadi, apakah ada temuan yang ditemukan ataupun daripada masyarakat dalam hal verifikasi administrasi yang sudah berjalan saat ini. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran kita di tingkat desa dan kemudian di tingkat kecamatan, ada berapa dari bacalek ini yang masih belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ASN, aparatur gabung, kemudian imum mukim, dan profesi lain yang dilarang oleh aturan undang-undang, yang di keuangannya itu bersumber dari negara. Ini terus kita sosialisasikan ya, teman-teman, agar partai politik ini menaati aturan. Jangan sampai nanti ketika persyaratan secara administrasi akhirnya tidak memenuhi persyaratan sebagai bacalek. Ya, baik. Ibu Eli Safrida, pelanggaran apa yang paling mendominasi dari temuan yang sudah ditemukan oleh pihak Panwasli ini sendiri, Ibu Eli? Nah, sampai dengan saat ini kita belum menetapkan apakah ini masuk dalam pelanggaran administrasi, karena upaya yang kita lakukan adalah saran perbaikan. Jadi karena masih dalam tahapan verifikasi administrasi, peserta pemilu bacalek ini masih bisa memperbaiki berkas-berkasnya sampai dengan nanti ditetapkannya menjadi daftar calon tetap. Jadi dalam prosesnya sampai dengan bulan Juli, kemudian nanti di bulan November ditetapkan,
ada tahapan di mana berkas ini masih bisa diperbaiki. Kita tidak menangani ini secara pelanggaran administrasi karena masih dalam tahapan perbaikan dan bisa direkomendasikan melalui saran perbaikan. Nah, yang dilakukan oleh Panwasli Kota Banda Aceh adalah berkoordinasi. Kita mengundang stakeholder, pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPP, untuk menyampaikan temuan kita melalui surat. Jadi ada beberapa nama yang sudah kita hasil dari pengawasan Panwasli Kota Banda Aceh, sudah kita surati ke KIP Kota Banda Aceh untuk diteliti kembali, dicermati kembali terhadap nama-nama yang terindikasi tersebut. Dari pemerintah Kota Banda Aceh sendiri, Banda Aceh, Sekda Aceh, ya, kemudian ini disampaikan kepada para kampung, camat, kemudian pada GC yang terindikasi aparaturnya itu menjadi bacalek. Ini perlu kita sampaikan karena ada sanksi nantinya ketika bacalek ini tidak mundur dari jabatannya, kemudian masih menjabat sebagai ASN, tapi dia juga tercatat sebagai pengurus ataupun anggota partai politik. Nah, ini nanti akan lari kepada netralitas dari ASN itu sendiri. Baik, Ibu Eli Safrida, kira-kira dari daerah mana saja yang memang sudah ditemukan adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para bacalek ini sendiri? Ya, dari beberapa hasil pengawasan kita, itu yang sudah masuk ada dari Kecamatan Jaya Baru, kemudian Kecamatan Lungbata, Kecamatan Kutaraja, dan Kecamatan Payas. Yang sudah masuk nama-namanya ke Panwasli Kota Banda Aceh melalui hasil pengawasan. Dan ini kita sudah surati, kita akan tembuskan ke PJ Wali Kota juga. Baik, kira-kira apakah ada upaya khusus lainnya yang dilakukan oleh pihak Panwasli, Ibu Eli Safrida? Untuk saat ini kita masih menunggu karena memang persyaratannya itu mereka harus melampirkan surat pengunduran diri ya, dari secara pribadi menyampaikan surat pengajuan pengunduran diri menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar menjadi bacalek di Kota Banda Aceh. Ini nanti akan dikembalikan kepada instansi yang berwenang. Jadi secara administrasi ini harus dilalui oleh bacalek itu sendiri agar nanti pada saat dilakukan verifikasi administrasi sampai dengan nanti penetapan sebagai daftar calon sementara mereka memenuhi persyaratan. Jadi ini akan dikembalikan kepada partai politiknya. Ya, jadi kalau dari instansinya yang bersangkutan tentu ketika tidak melakukan ataupun mentaati aturan ya sesuai dengan Undang-Undang Desa 6 tahun 2014, kemudian Kanun 3 2008 tentang pencalonan anggota dewan. Nah, ini nanti akan ada sanksi ya bagi pelanggar dari ASN itu sendiri karena ini sudah ada aturan lain. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 7, akan tetapi ada aturan lain yang harus ditaati. Baik, tadi ada beberapa upaya yang disebutkan oleh Ibu Eli Safrida terhadap temuan-temuan yang dilakukan oleh para bacalek ini sendiri. Kira-kira bagaimana jika upaya ini nantinya tidak ditindaklanjuti, Ibu Eli Safrida? Tentu akan ada upaya lanjutan ya ketika dari upaya pencegahan yang kita lakukan dengan menyampaikan secara sosialisasi terkait dengan aturan dan juga himbauan kepada peserta pemilu, maka nanti akan kita tingkatkan menjadi pelanggaran. Kita rekomendasikan kalau itu terbukti netralitas ASN maka kita akan rekomendasikan kepada KSN terkait dengan netralitas. Nah, kalau ini dilakukan oleh KIP penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP Kota Banda Aceh, maka ini menjadi pelanggaran administrasi. Kita akan melihat nih, kita akan pastikan pada teman-teman tim verifikator ini agar melaksanakan tugasnya secara profesional, ya, secara transparan. Agar pada saat dilakukan verifikasi, persyaratan
temuan yang diminta ini mereka benar-benar melihat dan kemudian melakukan upaya kepada partai politiknya untuk menyampaikan agar segera mengurus surat ini. Kalau ini tidak dilakukan secara profesional, secara transparan, maka naik menjadi temuan berupa pelanggaran administrasi. Artinya pelanggaran yang melanggar secara prosedur, tata cara, dan mekanisme dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Ibu Elisa Frida. Selamat bertugas kembali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya.